Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk alts. Jadi untuk altcoin kali ini kita akan bahas satu coin update yang menarik, yaitu Algorand, teman-teman. Jadi Algorand baru-baru ini mendapatkan booster ya. Kalau kita lihat dari newsnya, Viva dan Algorand telah menandatangani perjanjian kerjasama. Viva, organisasi non-profit yang mendeskripsikan dirinya sebagai badan internasional yang mengatur asosiasi sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai, telah mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan sponsorship dengan kemitraan teknis dengan startup blockchain Algorand. Jadi ini adalah suatu good news untuk pergerakan Algorand. Makanya kemarin Algorand mendapatkan boost pergerakan yang cukup signifikan, dan kita akan bahas sesaat lagi untuk technical analysisnya. Teman-teman, before kita masuk ke sana, saya pengen remind sekali lagi bahwa tonight itu akan menjadi news event yang paling penting untuk pergerakan kripto dan juga seluruh financial market ya, dari segala sektor, mata uang, US stocks, termasuk cryptocurrency dan juga commodity, teman-teman. Pertama, di jam 7 itu kita ada rilis data automatic data processing non-farm employment change. Jadi ini sebenarnya kayak semacam, kalau kita bilang itu ibaratnya kayak berdasarkan data yang bukan survei ya, teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang kayak non-farm payroll lah, atau pre-NFP kita bilangnya. Lalu ada service PMI ya, Purchasing Managing Index. Jadi ini adalah dari sektor jasa. Kita perlu melihat juga kan, teman-teman ya, ibaratnya ini kayak berapa sih value-nya naik apa turun gitu loh. PMI itu kan ya pokoknya kita bisa tahu lah dari berapa banyak, ya pokoknya gitulah teman-teman ya. Ada ISM non-manufacturing PMI sama service PMI. Berdasarkan dua data ini, yang paling penting, tiga sih lebih tepatnya, yang paling penting itu adalah automatic data processing-nya sama yang si ISM non-manufacturing PMI. Jadi kedua data ini akan menjadi dampak penting before final showdown-nya pada jam 1 malam nanti, teman-teman. Ada FOMC statement, interest rate decision, dan ada FOMC press conference ya. Ini adalah satu yang menurut saya paling penting untuk mengetahui kemanakah arah pergerakan kripto selama beberapa bulan mendatang. Jadi ya kita harus patiently waiting ya, teman-teman. Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan dan keputusan serta transaksi, apalagi menjelang nanti malam. Ada baiknya kita lebih baik stay safe dulu, jangan terlalu banyak trading. Alright. Nah, next kita bakal bahas dari technical analysisnya. Jadi setelah Algorand kemarin mendapatkan informasi atau good news tadi, dia langsung rebound signifikan. Cuman kalau kalian lihat tail candle-nya juga lumayan panjang, teman-teman. Nah, ada beberapa indikasi yang kita lihat bisa menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Pertama, clearly di area ini terdapat resistance ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, pergerakan sebelumnya turun, and then boom, tail candle, ada buyers masuk dengan significant amount of money di sana. Lalu kita tes lagi, di sini membentuk semacam ya kalian bisa bilang ini bullish engulfing, and then rebound lagi signifikan, and then turun lagi, ngetes lagi. Setelah dia break, retest, berubah menjadi resistance, and then boom, drop. Nah, sekarang kita juga berhadapan terhadap resistance level. Jadi kalau saya bisa bilang, resistance majornya untuk pergerakan Algorand itu berada pada kisaran $0.69. Mari kita munculkan exponential moving average juga, yang manakala exponential moving average juga menjadi salah satu faktor resistance-nya, teman-teman. Sehingga di sini kalau kita bisa katakan terdapat confluence of resistance. Penting sekali, area ini akan menjadi area yang sangat kuat untuk pergerakan Algorand at least selama beberapa hari ke depan, atau bahkan sampai beberapa minggu depan. Dan ya, kalau misalnya kita melihat dia memang mendapatkan sentimen yang positif, harapannya adalah para buyers itu bisa masuk ke dalam market dan bisa start beli si Algorand, sehingga dia bisa segera break dari resistance tersebut. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, ini kita bisa consider bahwa Algorand itu bergerak di dalam sebuah pattern yang dinamakan dengan pattern falling wedge pattern ya. Ya, sebentar teman-teman ya, bullish falling wedge pattern. Oke. Nah, ini adalah pattern yang saat ini tampak terbentuk pada pergerakan Algorand ya secara keseluruhan. Nah, sebenarnya untuk si falling wedge pattern sendiri, ini dia kecenderungannya sih lebih ke arah bullish, dan bisa jadi semacam reversal pattern juga. Jadi kondisinya harus seperti ini ya. Jadi kalau kita munculkan, bukan di sini. Kalau kita munculkan seperti ini lebih kurang ya. Ini kalau kita lihat pergerakannya ya,
ini dikatakan sebagai initial sell off, artinya sell off yang begitu signifikan, lalu pause atau konsolidasi, tapi cenderung membentuk sebuah pattern seperti falling wedge ini. Lalu kalau misalkan kita mendapati posisinya dia breakout, baru ini dikatakan subsequent reversal and rally. Nah, ini kita perlukan teman-teman ya untuk melihat si Algorand kembali rebound. Kalau misalnya teman-teman ada yang memang transaksi di Algorand, ada yang mungkin belanja di Algorand atau bahkan invest di Algorand, sebenarnya dengan good news ini bisa menjadi satu faktor yang kita perlu pertimbangkan untuk jangka panjang. Which means ya ini kan dengan FIFA gitu ya kerjasamanya, dan nggak mungkin dong kemarin diinformasiin terus langsung ibaratnya ya langsung ada kegunaannya terus langsung jadi kayak ya pokoknya teman-teman langsung viral mendadak dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya semua masih panjang teman-teman. Kita bilang ini under development lah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia secara time frame daily, balik lagi setelah saya bahas di video ini, bukan berarti langsung signifikan rebound kenceng gitu ya, enggak teman-teman, pasti dia memerlukan proses. Jadi di dalamnya pun bisa jadi kita ke reject beberapa kali, karena seperti yang kita katakan tadi, di resistance area $0.69 itu menjadi resistance paling penting saat ini. Dan kalau bisa dilihat powerful nggak? Powerful banget, karena dengan sentimen yang begitu positif dia mampu menahan laju penguatannya selama 2 harian terakhir. Alright, nah next teman-teman, kita bakal bahas sentimen positif itu gimana pengaruhnya nih terhadap pergerakan pada lower time frame. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi ini juga terdapat area support ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, itu waktu dia turun singkat kayak gini, set ya, kita ketahan sedikit rebound and then boom dia drop lagi. Nah, ini yang kita consider sebagai area supportnya. That's why di sini saya tambahkan area support. Nah, sementara untuk area resistance-nya itu kan di kisaran $0.69, which means di kisaran range ini kalau teman-teman perhatiin. Wait a second, ya $0.69 ya. Nah, ini adalah proses fake out yang tadi kita katakan di time frame daily, dia ngebentuk bullish engulfing. Meanwhile di sini adalah initial dropnya, boom, and then reboundnya pertama kali di sana ya, yang membentuk tail candle. Lalu support, and then breakdown, resistance, boom, dia drop. Nah, sekarang posisinya teman-teman, kita sedang mencoba untuk men-challenge resistance tersebut. Dan ini penting untuk closing daily-nya. Jadi kalau untuk time frame hourly, kalian mungkin akan ngelihat dia udah berusaha bertahan di atas gitu ya. Dia udah berusaha, kayak gini teman-teman, dia udah kayak, wah breakout nih dari resistance-nya. Tapi ternyata dia baik lagi. Karena memang di dalam proses hourly-nya sendiri, ya biasanya kan proses penurunannya itu terjadi atau terinitiate pada time frame yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kita pengen ngelihat dia secara time frame daily close di atas itu, yang perlu kita perhatikan pada time frame hourly-nya adalah dia bisa maintain dan sideways di atas area $0.69. Nah, itu akan menjadi kunci paling penting daripada pergerakan Algorand before dia kembali bullish. Nah, teman-teman, lalu yang menariknya adalah kita ngelihat di sini ada potensi terbentuk yang namanya V formation, which means sekarang ini adalah proses potensi koreksinya untuk mengkonfirmasikan apakah kita memflip area ini menjadi potensi support dan berubah menjadi higher low, atau kita di sini ya bisa dibilang masih tertahan ya. Dalam artian kalau kita lihat secara keseluruhan ini kan high, low, and then potentially lower high, karena di sini kita sideways aja, range ya kan. And then dia drop, breakdown, potentially lower low. Nah, cuman ini masih lower high teman-teman ya. Walaupun kita ngelihat di sini ada potensi dia terbentuk yang namanya higher low, which means kayak gini ya kan. Kalau misalnya kita lihat kan harusnya begini dong situasinya teman-teman. Harusnya dia drop lagi dan dia create lower low. Nah, cuman kalau misalkan kita ngelihat di sini dia posisinya sudah mulai rebound ya. Kita ngelihat di sini masih under pressure, which means kita masih bisa bilang ini sebagai lower high-nya. Maka berikutnya kita perlu konfirmasi di sini. Ya, kalau misalnya kita mendapati konfirmasinya di sini, dia tersideways mungkin, atau mungkin dia membentuk semacam bullish reversal pattern pada time frame hourly-nya, entah itu di 1 jam ya, seperti misalkan contoh dia membentuk, let's say pada time frame 1 jam, misalnya dia ngebentuk, double bottom, oke, dia breakout. Nah, itu udah menjadi satu konfirmasi yang paling penting untuk kita ngelihat Algorand kembali bullish, at least secara time frame yang lebih kecil. Dan waspada terhadap potensi pembentukan inverse head and shoulders. Alright, so teman-teman, hopefully video kali ini bisa membantu dan bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman sekalian ya, baik itu sebagai referensi, baik itu sebagai pembelajaran technical analysis, but I hope everything is positive. Thank you so much for watching this video till the end. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Sukses semuanya.
Cheers, have a nice day, bye bye.